Bertahun-tahun lalu, jauh sebelum jembatan gantung itu menjadi cerita mistis, ada seorang gadis bernama Lembayung yang tinggal di desa sebelah hutan. Lembayung adalah gadis yang cantik dan lembut, namun hidupnya penuh duka. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya, dan ia tinggal bersama bibinya yang kejam. Penderitaan Lembayung membuatnya tumbuh menjadi gadis yang pemalu dan tertutup. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Raka, pemuda tampan dari desa seberang. Raka adalah lelaki idaman banyak perempuan di desa, tetapi hatinya jatuh pada Lembayung. Hubungan mereka berkembang diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap malam, mereka bertemu di jembatan gantung yang menghubungkan desa mereka, berdua di bawah cahaya bulan sambil berjanji untuk selalu bersama. Namun, cinta mereka terhalang oleh status. Raka sudah dijodohkan oleh keluarganya dengan perempuan lain bernama Ratna, anak seorang kepala desa kaya raya. Ketika kabar perjodohan itu sampai di telinga Lembayung, hatinya hancur. Raka mulai menjauh, menghindarinya demi mematuhi keluarganya. Namun Lembayung tidak bisa menerima kenyataan itu. Pada suatu malam yang dingin, Lembayung memutuskan untuk menemui Raka di jembatan gantung, tempat mereka biasa bertemu. "Raka, aku mohon jangan tinggalkan aku," ujar Lembayung dengan suara bergetar. Matanya basah oleh air mata. "Lembayung, sudahlah. Ini takdir kita. Aku harus mengikuti kehendak keluargaku," jawab Raka, berusaha menghindari tatapan Lembayung. Namun malam itu, Lembayung tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ia menggenggam lengan Raka erat, memohon. "Kau bilang kita akan selalu bersama. Kau berjanji padaku," teriaknya. Raka, yang merasa terpojok, marah. "Kau tidak mengerti. Ini semua sudah selesai. Kau hanya akan merusak hidupku." Dalam amarahnya, Raka mendorong Lembayung untuk melepaskan genggamannya. Namun, dorongan itu membuat Lembayung kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung mundur, dan sebelum sempat berpegangan pada tali jembatan, ia jatuh. Teriakan Lembayung menggema di seluruh lembah, lalu hilang ditelan derasnya sungai di bawah. Raka berdiri membeku. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Aku tidak sengaja," bisiknya pelan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan jembatan, meninggalkan Lembayung yang sudah lenyap di telan gelapnya malam. Keesokan harinya, warga desa menemukan syal merah milik Lembayung tersangkut di jembatan, namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak itu, cerita tentang kematian Lembayung menyebar di desa. Awalnya, warga mengira ia hanya terjatuh. Namun tidak lama setelah kejadian itu, keanehan mulai terjadi. Pada malam-malam tertentu, warga yang melintasi jembatan gantung mulai mendengar suara tangisan dari arah tengah jembatan. Kadang, samar-samar terdengar bisikan lembut memanggil, "Raka! Raka!" Beberapa orang yang berani melihat langsung mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah jembatan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan ia mengenakan gaun putih yang basah, seperti baru saja keluar dari sungai. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang arwah Lembayung mulai membuat jembatan itu terlarang, terutama setelah serangkaian kejadian menyeramkan menimpa para warga. Salah satunya, seorang pemuda yang nekat melintasi jembatan di malam hari ditemukan pagi harinya dalam keadaan pingsan di ujung jembatan. Ketika ia sadar, ia hanya bisa berkata, "Dia memanggilku. Dia ingin aku menemaninya." Cerita semakin menjadi-jadi ketika seorang pedagang dari luar desa yang tidak tahu menahu tentang legenda itu mencoba melewati jembatan di tengah malam. Di tengah jembatan, ia melihat seorang perempuan berdiri diam membelakanginya. Pedagang itu menghampiri, berpikir perempuan itu butuh bantuan. Namun ketika perempuan itu berbalik, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Pedagang itu berlari ketakutan dan sejak saat itu ia jatuh sakit tanpa sebab hingga meninggal beberapa hari kemudian. Warga desa percaya bahwa arwah Lembayung gentayangan karena kematian tragisnya. Ia masih menunggu Raka,
atau mungkin siapa saja yang berani melewati jembatan itu pada malam hari. Jembatan gantung itu pun kini menjadi simbol kutukan dan penderitaan. Tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama Lembayung di sana, karena konon jika kau memanggil namanya, ia akan datang menghampiri. Pada malam-malam tanpa bulan, ketika angin berhembus pelan dan suasana menjadi hening, warga desa yang tinggal di sekitar hutan sering mendengar suara langkah kaki bergema dari jembatan gantung itu. Diikuti suara lirih seorang perempuan memanggil. Jembatan gantung itu tidak lagi sekadar jalur penghubung dua desa. Kini, ia menjadi penghubung antara dunia orang hidup dan arwah yang tak pernah tenang. Dan arwah Lembayung, sang penghuni jembatan, masih menunggu. Malam itu, Adi memutuskan melewati jembatan gantung karena jalan utama tertutup longsor. Meski teringat cerita menyeramkan tentang jembatan itu, ia memaksakan diri. Dengan senter kecil di tangannya, ia melangkah ke atas jembatan yang berderak setiap kali diinjak. Udara malam terasa semakin dingin, angin menderu kencang, membuat jembatan bergoyang-goyang. Setiap langkah yang ia ambil disertai kecemasan, apalagi ketika ia mendengar suara sungai deras di bawahnya yang seolah menunggu mangsa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba suara aneh terdengar dari belakang. Seperti langkah kaki lain yang mengikutinya. Adi berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Namun, suara itu semakin keras. Sekarang bukan hanya langkah kaki, tetapi terdengar seperti suara rintihan pelan, menyerupai tangisan seorang perempuan. Adi berhenti lagi. Kali ini ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengarahkan senter ke sekeliling, tetapi pandangannya hanya menangkap kabut tipis yang melayang di atas jembatan. Jurang di bawahnya terasa semakin gelap dan dalam. Hatinya berdebar kencang. "Siapa di sana?" teriak Adi, mencoba mengusir rasa takutnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus pelan. Tapi, tiba-tiba, dari ujung jembatan, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya dibalut gaun putih yang basah, dan kakinya telanjang. Perempuan itu berdiri mematung, membelakangi Adi. Jantung Adi seperti berhenti. Senter di tangannya hampir terjatuh. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk memanggil sosok itu. "Hei! Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" Perempuan itu tidak menjawab. Tubuhnya tetap diam, tetapi perlahan kepalanya mulai berputar ke belakang. Dengan gerakan lambat yang tidak wajar, wajahnya kini menghadap Adi. Mata perempuan itu kosong, dengan lubang hitam yang dalam. Mulutnya tersenyum lebar, tetapi darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. "Apa kau mencariku?" Suaranya terdengar lembut, namun dingin dan menusuk. Adi terpaku. Tubuhnya kaku, seperti terkunci oleh tatapan perempuan itu. Tangannya bergetar, senter di tangannya terjatuh dan padam. Kini ia hanya ditemani oleh kegelapan dan tatapan arwah di depannya. Tanpa pikir panjang, Adi berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga. Jembatan bergoyang semakin hebat, seperti hendak runtuh di bawah kakinya. Namun, suara langkah kaki lain masih mengikuti di belakangnya, semakin cepat, semakin mendekat. Tunggu, suara perempuan itu terdengar lebih keras, penuh amarah. "Jangan tinggalkan aku!" Adi hampir sampai di ujung jembatan ketika tali pengikat jembatan mulai bergetar keras, seperti ada yang menariknya dari bawah. Tubuhnya terpeleset, tetapi ia berhasil meraih tali jembatan, menahan dirinya agar tidak jatuh. Saat ia mencoba bangkit, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh perlahan, dan di belakangnya, perempuan itu kini berdiri sangat dekat. Wajahnya semakin mengerikan, penuh luka dan darah hitam yang mengalir. Tangannya yang pucat dan kurus mencoba meraih wajah Adi. "Kau harus menemaniku," bisik perempuan itu. Adi berteriak sekuat tenaga, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melompat menjauh. Ia berhasil berlari hingga ke ujung jembatan,
meninggalkan sosok itu di tengah. Namun sebelum ia benar-benar pergi, perempuan itu menatapnya sekali lagi sambil berbisik. Kau tidak akan selamat. Aku akan mencarimu. Adi berlari tanpa menoleh lagi hingga sampai di desa sebelah. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Warga yang menemukannya langsung membawanya ke rumah seorang tetua desa. Setelah tenang, ia menceritakan apa yang ia alami. Namun, sebelum Adi selesai bercerita, tetua desa itu menggelengkan kepala dengan raut wajah serius. Kau tidak seharusnya melewati jembatan itu, nak. Arwah Lembayung sudah memilihmu. Sekarang, dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Adi merasa tubuhnya melemas. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Semenjak malam itu, ia selalu merasa diawasi, terutama di malam hari. Suara langkah kaki di luar rumah, bayangan perempuan di jendela, dan bisikan lirih memanggil namanya mulai menghantui hidupnya. Dan pada suatu malam, ketika desa diselimuti hujan deras, suara langkah itu kembali terdengar semakin mendekat. Di dalam kegelapan kamarnya, suara seorang perempuan memanggil pelan, Adi temani aku. Malam itu, Adi terbangun oleh suara langkah kaki yang terdengar dari luar rumahnya. Seolah ada seseorang berjalan perlahan di sekitar teras. Hujan deras di luar tidak mampu menyembunyikan suara itu. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memaksakan diri untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ketika ia mencoba bangkit dari tempat tidur untuk memastikan, tiba-tiba terdengar ketukan di jendela kamarnya. Senter yang ia letakkan di dekat tempat tidur segera ia nyalakan, tangannya gemetar saat ia mengarahkan cahaya ke jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya hujan deras yang membasahi kaca jendela. Namun, ketika ia mematikan senter, sebuah bayangan samar muncul di balik kaca. Sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai, berdiri diam di sana, menatapnya dengan mata yang kosong. Adi, suara lirih itu terdengar, hampir seperti bisikan yang datang langsung di telinganya. Adi melompat mundur, menjatuhkan senter dari tangannya. Ia tahu itu Lembayung, arwah dari jembatan gantung yang kini mengikutinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia sadar bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia pernah mendengar dari tetua desa bahwa arwah penasaran hanya akan pergi jika diluruskan kisahnya atau dipenuhi keinginannya. Dengan memberanikan diri, Adi menutup matanya dan berdoa, berharap ia bisa bertahan dari malam yang menyeramkan itu. Keesokan paginya, Adi menemui Pak Wira, tetua desa sebelah yang dikenal memahami hal-hal gaib. Pak Wira mendengarkan cerita Adi dengan serius, lalu mengangguk pelan. Arwah itu tidak sepenuhnya menginginkan kematianmu, nak, ujar Pak Wira. Ia hanya terikat oleh dendam dan rasa sakit yang belum terselesaikan. Jika kau tidak ingin diambil olehnya, kau harus membantunya melepaskan diri dari dunia ini. Adi menelan ludah. Bagaimana caranya, Pak? Pak Wira menarik napas dalam. Kau harus kembali ke jembatan itu. Kau harus memanggilnya dan bertanya apa yang ia inginkan. Tapi ingat, jangan panik. Jangan menunjukkan rasa takut, karena itu hanya akan membuatnya semakin kuat. Adi ingin menolak. Bayangan kembali ke jembatan gantung membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tahu, jika ia tidak melakukannya, arwah Lembayung akan terus menghantuinya. Akhirnya, dengan bekal keberanian yang tipis, ia setuju. Malam berikutnya, Adi kembali ke jembatan itu, ditemani oleh Pak Wira. Malam itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Langit gelap tanpa bintang, dan angin berhembus membawa aroma lembab dari jurang di bawah. Pak Wira menaburkan garam dan membakar dupa di sekitar jembatan sebagai pelindung. Ketika mereka sampai di tengah jembatan, Pak Wira memberi isyarat agar Adi memanggilnya. Dengan suara bergetar, Adi berkata, Lembayung, aku tahu kau di sini. Apa yang kau inginkan dariku? Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun perlahan, kabut mulai menyelimuti jembatan, dan udara terasa lebih berat.
Sosok Lembayung muncul di depan mereka, berdiri membelakangi seperti sebelumnya. Rambutnya panjang, tubuhnya basah, dan suara isaknya terdengar pilu. "Kenapa kau memanggilku?" Suara itu terdengar, melayang di udara. Adi menguatkan diri. "Aku ingin tahu kenapa kau mengikutiku. Apa yang kau inginkan dariku?" Lembayung berbalik perlahan, menunjukkan wajah pucatnya yang dipenuhi luka. Mata kosongnya menatap Adi, tetapi kali ini tidak ada amarah di sana, hanya kesedihan yang dalam. "Aku tidak bisa pergi. Aku menunggu, dia yang menghancurkanku. Aku menunggu balasanku." Pak Wira maju selangkah. "Lembayung, kau sudah lama terjebak dalam penderitaan ini. Kau harus melepaskan dendammu dan pergi ke tempatmu yang seharusnya." Lembayung menggeleng pelan, air mata hitam mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa. Raka, dia harus membayar apa yang dia lakukan padaku." Adi menelan ludah. Nama Raka itu kini menjadi kunci. Ia bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu, Lembayung?" "Aku bukan Raka, tapi aku bisa membantumu melepaskan dendam itu." Lembayung terdiam. Sosoknya perlahan memudar, tetapi suaranya terdengar jelas. "Temukan dia. Bawa dia ke sini. Jika aku tidak bisa menemui dia, aku akan terus mencari orang lain." Setelah itu, Lembayung menghilang. Adi dan Pak Wira saling berpandangan, menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus menemukan Raka, lelaki yang menjadi penyebab kematian Lembayung. Pak Wira memutuskan untuk menyelidiki desa sebelah, mencari tahu tentang Raka. Butuh beberapa hari, tetapi akhirnya mereka menemukan Raka yang ternyata sudah lama meninggalkan desa karena perasaan bersalah. Ia kini tinggal di sebuah desa terpencil, menjalani hidup sederhana dengan keluarganya. Setelah diyakinkan oleh Pak Wira dan Adi, Raka setuju untuk kembali ke jembatan gantung, meskipun ia sangat takut. Malam itu, Raka berdiri di tengah jembatan dan meminta maaf kepada arwah Lembayung. Dengan air mata, ia berkata, "Lembayung, aku minta maaf. Aku tidak sengaja melukaimu. Aku pengecut karena meninggalkanmu begitu saja. Maafkan aku." Sosok Lembayung muncul kembali, tetapi kali ini ia tidak tampak menakutkan. Senyum kecil tersungging di bibirnya yang pucat. Ia menatap Raka dan berkata dengan suara pelan, "Kau telah membuatku menunggu lama. Tapi aku memaafkanmu." Setelah kata-kata itu, sosok Lembayung perlahan menghilang, memudar menjadi kabut yang terbawa angin. Udara di sekitar jembatan terasa lebih ringan, dan kesunyian kembali menyelimuti. Sejak malam itu, jembatan gantung kembali menjadi jalur biasa. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau bisikan menyeramkan. Adi pun terbebas dari teror yang menghantuinya. Namun bagi Adi dan Raka, kenangan itu akan selalu menjadi pengingat bahwa dendam hanya akan memenjarakan jiwa baik bagi yang hidup maupun yang mati.